Jangan Betul. dipercaya, karena tidak mungkin kalau turis visa itu bisa diganti ke visa kerja. Pertanyaan saya, apakah mungkin dari Indonesia para aplikan yang apply untuk protection visa akan digrant? Wah, di Australia itu gajinya gede. Tapi jangan lupa, pengeluaran kita juga besar. Ini yang jarang dikupas ya. Iya. Gede, temen jalan dan jajan. Siang ini kita akan makan siang di tempat yang asik, kayak warung rumahan di Indonesia. Dan kalau beruntung kita akan bertemu dengan ownernya, yang saya bisa bilang semacam wali kotanya warga Indonesia di Perth. Namanya Bu Ade. Beliau ini sangat aktif di komunitas, banyak terlibat di berbagai kegiatan, dan juga banyak sekali membantu warga Indonesia yang kesulitan di sini. Terus ikuti ceritanya ya, gimana sampai akhir, menjadi pembelajaran bagi kita, baik yang sudah di sini maupun yang akan datang ke Australia. Kali ini kita melewati jalan yang didominasi oleh perumahan. Cuaca masih bagus, cerah, mudah-mudahan nggak hujan di hari ini. Tempat yang kita tuju ini berada di sebuah shopping center lokal yang kita sebut local shopping center, yang berada di tengah-tengah perumahan di Langford. Lokasinya di shopping center kecil semacam ini. Ini ada dimsum Australia. Jadi mereka bikin dimsum di sini. Terus ini ada beberapa shopping atau shop kecil ya di sini. Ini bagian belakang. Kita akan ke Quick Food by Warung Ade. Sebelahnya ada butcher yang jual daging-daging halal. Dan inilah warungnya, yang pasti ini halal juga. Halo Ibu Ade, apa kabar? Ya, ini saya mau makan siang. Sehat Ibu? Ada apa saja coba kita lihat. Kalau hari Senin Mas, biasanya saya tuh tutup, cuman karena saya sedang persiapan untuk membuat bakso, ya saya sediakan sederhana. Iya. Ada orang bilang, aku lapar. Biasanya Ya, sih ya. kalau hari Senin itu harinya saya preparasi. Oke, ini ada bakso yang pasti ya. Kalau bakso ada. Nah, ini makanan-makanannya ini. Kita coba pesen dulu. Nanti kita lanjut lagi ngobrol dengan Ibu Ade. Di sini teh dan kopinya self-serve, bikin sendiri. Nah, itu sudah disediakan teh sosro, sariwangi, gopek, kopinya macam-macam juga. Tinggal nyalakan air panas, kita buat sendiri. Makanya ini ngambil sendiri ini. Ambil sendiri. Sepuasnya ya. Kayak pulang ke rumah emaknya gitu. Hei, Ini juga YouTuber. Iya, makanya. No, ini YouTuber loh. ini makan enak ini. Iya. Oke, selamat siang Bu Ade. Selamat siang, Pak Hengki. Aduh, apa kabar? Baik, sehat. Ini senang sudah dijamu makan bakso. Jadi ini kita beruntung ketemu juragan bakso. Biasanya susah
Kalau ke sini kadang-kadang sayanya nggak ada, Nah, tapi pasarnya ada terus. itu. Di sini sendiri juga udah Udah 5 5 tahun. tahun. Oh, oke. Udah 5 tahun. Terus saya tahu ini kan sudah dijual di beberapa supermarket. Betul. Di mana saja, Bu? Jadi untuk bakso kami ini sudah masuk ke semua kongs oriental di Vikpa, di Nederland, Armadale sudah masuk. Kemudian kita sudah masuk ke Oke Oriental yang ada di Joondalup, Shoppermart International di Banksia Grove, Ginseng di Bentley, Oke, Bentley, Ginseng in Mairie. Oh, itu besar itu. Itu Canningfield Market. Wow. Itu yang terbesar ya. Iya, terbesar. Dan tercepat gitu. Kemudian juga ini Bull Creek Oriental. Sebenarnya produk saya ini pernah diminta. Dulu kita pernah mensuplai ke ini ya, ke apa? Jiruen, MP, Carousel, MP. Cuman masalahnya kalau yang besar itu saya lebih suka dengan cara yang kecil kayak gini. Kamu pesan, Anda bayar. Oke. Nah, kalau dengan yang besar itu nama kita harum, keren, tapi uangnya tidak Bayar di belakang. Bayar di belakang. Dan itu terlalu lama ya, kadang-kadang 60 days gitu. Nanti kita nggak bisa muter. Kalau saya kan senang yang muter cepat. Cash flow penting. Iya, cash flow. Bu Ade, saya tahu Ibu itu banyak terlibat di berbagai kegiatan, membantu banyak orang, gitu kan. Nah, ini saya mau tanya sama Ibu. Kan sering terjadi itu masalah-masalah dengan para pendatang di sini, ya. Ada pesan nggak ke orang-orang yang mau datang ke Australia? Terutama kan saya tahu banyak berita-berita yang kurang benar ya, atau tidak betul. Bahwa di Australia itu gampang cari kerjaan, bisa pakai turis visa dan sebagainya. Pesan Ibu bagaimana sebagai orang yang terlibat di masalah-masalah seperti ini? Jadi ya, saya tahu ya, setiap orang ingin mempunyai kehidupan yang lebih baik. Dan saya juga setuju dengan itu. Setiap orang entitled to a good life. Tetapi hati-hatilah ketika ada tawaran yang sepertinya sangat wah gitu. Pertanyakan dulu, apakah itu genuine? Genuine itu apa ya? Ini ya benar-benar tawarannya itu resmi. Kadang-kadang Anda ditawarkan memakai turis visa. Pertanyaan pertama yang harus diajukan, jika siapapun memberikan tawaran, oh bisa ke Australia, nanti bisa kerja pakai turis visa aja, itu sudah bohong dari mulai, gitu ya. Itu jangan dipercaya karena tidak mungkin kalau turis visa itu bisa diganti ke visa kerja. Nah, apakah tapi Bu, sekarang ini sedang zaman loh Bu, pakai turis visa nanti kita bisa apply protection visa. Ya, ini yang lain ini. Kan kalau protection visa nanti kita bisa kerja, Bu. Oke. Jawabannya begini. Apakah protection visa yang dijanjikan, yang sekarang-sekarang ini banyak dijanjikan oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab bahwa nanti bisa dapat permanent resident? Saya sudah bertanya kepada orang yang mengeluarkan visa dan yang bisa membatalkan visa. Pertanyaan saya, apakah mungkin dari Indonesia para aplikan yang apply untuk protection visa akan digrant? Jawaban mereka 99,99% akan didinai. Nah, masalahnya kalian pasti akan ditawarin, diiming-imingin, ya tapi kan lumayan. Nanti cancellation-nya itu diberikan waktu. Sekian lama. Tapi hati-hati, jika Anda sakit, Anda harus bayar sendiri. Jika Anda meninggal di sini, mau apa? Ini yang mereka tidak pernah katakan. Saya sering menangani ya, orang jatuh sakit. Gitu. Kemudian siapa yang mau bayarnya? Bu Ade. Tidak. Nah, walaupun saya yakin masyarakat di sini orang-orang baiknya banyak. Tetapi kan kita ini tidak bisa terus-terusan seperti itu ya. Karena mereka juga nanti akan bosan gitu ya setiap kali. Jadi hati-hati. Tanda-tandanya bahwa tawaran itu bukan tawaran yang sesungguhnya. Jika bisa kerja
pakai turis visa, itu bohong. Jangan ini ya. Apalagi saya tahu banyak yang ditawarin datang ke sini memakai turis visa dan dibebankan biaya. Ada yang bilang kepada saya, dia di-charge 150 juta untuk datang ke sini memakai turis visa. Ya, jadi hati-hati ya. Hati-hati. Kalau memang apalagi harus sudah membayar di Iya, depan segala jangan. macam itu Ya, sudah. sebenarnya kalau Anda mau datang gini sebagai turis visa, sebagai turis itu tidak usah pakai agen, bisa nge-apply sendiri loh. Kalau syaratnya mencukupi, pasti akan di-granted sebagai turis ya. Ada yang bilang kalau kita di Australia itu nggak bisa santai-santai, harus kerja keras. Gimana menurut Ibu? Ya di mana-mana saya pikir juga begitu ya. Jadi gini, di sini mencari uang itu mudah untuk orang yang mau, gitu ya. Di sini itu opportunity itu ada bagi orang yang mencari dan mau, gitu. Kalau Anda duduk di rumah mengharap orang nawarin kerja ya mungkin juga sih, kecuali Andanya benar orang hebat yang dicari gitu. Jadi di sini itu mau pekerjaan itu bisa. Tapi pekerjaan apa yang available? Anda yang menyesuaikan diri dengan pekerjaan, jangan pekerjaan yang menyesuaikan diri dengan Anda. Misalnya saya mencari lowongan kerja sebagai bos, ya kan mungkin nggak banyak. Nah, tapi kalau misalnya di ini kan cleaning, siapa sih yang nggak bisa cleaning kan lumayan. Nah, Dan gajinya juga gajinya tinggi. juga tinggi gitu ya. Kemudian tapi gitu. Kalau seandainya wah di Australia itu gajinya gede, tapi jangan lupa pengeluaran kita juga besar. Ini yang jarang dikupas ya. Iya, kadang-kadang kan itu yang saya Iya. lihat banyak dijanjikan. Oh, penghasilannya di sini gede, tapi kan betul. harus diingat Harus juga diingat juga. Tidak ada yang gratis ya. menjadi pengusaha di Australia itu beda dengan di Indonesia. Sangat beda. Ya, Sangat apa beda. bedanya, Bu? Bedanya sekali gini. Misalnya pengusaha makanan. Kalau di Indonesia kan asal ada kemauan, ada duitnya, jadi barang bisa dipasarkan walaupun kita tidak memasak di commercial kitchen kan gitu ya. Tidak punya nama usaha, tidak punya ini. Pokoknya asal tahu masak rasanya enak, ada yang mau beli silakan kan. Kalau di sini memang lain sekali ya. Pertama kalau menjadi pengusaha tentu saja kita harus punya Izin, license, ya. Harus mengikuti semua prosedur yang ada dan itu pun selalu akan dikontrol setiap ininya gitu ya. Betul. Jadi cuman saya ingin mengajak para pengusaha Indonesia yang ada di sini. Saya akan kasih contoh ya. Misalnya orang India sekarang kan banyak yang datang ya. Iya. Mereka itu sangat kompak gitu ya. Misalnya beli fuel station, pegawainya dari mereka gitu ya. Jadi mereka mendatangkan. Kemudian misalnya cleaning, lihat sekarang di airport siapa yang pegang. Ya. Mereka tuh kompak, baik dalam kebaikan, dalam kesalahan, sangat kompak. Itu ada rasa iri untuk saya ya. Kenapa kita orang Indonesia tidak bisa? Harus lebih kompak. Harus lebih kompak lagi. Gitu Apalagi ya. kalau kita kerja di sini itu kan Ya. cari pegawai juga susah dan semuanya kan harus dikerjakan sendiri ya. Betul. Jadi yang saya tahu katanya kalau kita berusaha di sini kalau kita tidak bekerja sendiri habis duitnya. Oh iya. Dan lagian juga gini. Jadi gini, tergantung Anda mau membuat perusahaannya itu skalanya seperti apa? Small business, medium business atau large business. Nah, kalau dikerjain sendiri pasti kita capek lah dan sebagainya. Pasti akan membutuhkan ini orang lain kan gitu ya. Semoga para pebisnis Indonesia bisa bekerja sama lebih baik lagi, saling memajukan, maju bersama-sama, menghitung uang ke bank dengan tersenyum, dan semoga akan lahir para pengusaha baru. Nah, kadang-kadang saya ada yang bertanya dari Indonesia, Bu, nggak bisa Bu, tolongin kita memasarkan barang-barang UKM di sini, gitu ya. Nah, saya tidak punya bisnis ekspor import, tapi saya kadang-kadang dijadikan pembicara di beberapa university ketika mereka ada mata pelajaran tentang UMKM ya, kita bahas gitu. Yang mungkin dari saya pesannya aja,
sebelum memikirkan untuk mengirimkan barang ke sini, periksa dulu labeling. Misalnya labeling. Contoh soal, kan masakan kita banyak yang menggunakan kemiri. Nah, kemiri itu kan alert di sini. Alergi alert. Ya. Nah, itulah yang harus diinikannya. Harus make sure apa yang kita ini tercantum semuanya dan packagingnya jangan kalah sama negara lain. Gitu kan, kadang-kadang terlalu sederhana, terlalu simpel dan kayak tidak kurang menarik ya. Kan orang itu sebelum membeli produk, mereka membeli kemasan dulu. Itu banyak yang seperti itu ya. Ini cantik sekali. Minimal kalau nggak beli pun dia berhenti melihat produk kita, gitu ya. Kemudian juga yang dibeli itu kepercayaan, gitu ya. Misalnya kayak gini, ini baru Bu Ade, maksud Bu Ade. Jadi itu tuh branding ke produk itu sangat important juga ya. Jadi untuk para UMKM yang dari Indonesia, semoga suatu ketika kita akan ketemu dalam sebuah acara. Nanti kita kupaslah tentang itu karena sering banyak ditanya ya Pak Hengki. Oke. Terima kasih sekali waktunya luar biasa. Waktunya luar biasa Ibu. Ini pelajaran yang banyak. Ada pesan terakhir untuk Pak Hengki. Good luck menjadi YouTuber nomor 1. Berikan fakta, bukan hoax, gitu ya. Dan semuanya akan bisa menjadi media informasi yang bisa dipercaya. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak Hengki. Ya.